Nah, yang kita harapkan nanti untuk keuntungannya mencapai 85 juta. Karena sejatuh-jatuhnya harga timun itu per kilo 4.000 dan paling tinggi timun itu di 7.000 atau 8.000. Jadi misal kita panen dalam sekali tanam 15 sampai 20 ton itu udah cukup lumayan untuk membalikan modal. Jadi kita juga memikirkan bagaimana cara membalikan modal, bagaimana bisa membantu orang sekitar juga. Milenial bertani, siapakah ia dan apa alasannya memilih pertanian? Bagi sebagian milenial, bertani menjadi hal yang berat untuk mereka lakukan. Sebabnya, bertani membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup panjang. Belum lagi jika harus turun langsung ke lahan untuk menuai bibit, merawat, sampai masa panen tiba. Meski minat bertani semakin menurun, masih ada sebagian generasi milenial di Indonesia yang justru meliriknya. Bahkan di saat kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Lia Dahlia, petani milenial asal Kelurahan Gunung Bunder 2, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wajib ditiru oleh milenial lainnya. Pasalnya, ia mampu berinovasi dan mengajak masyarakat sekitar untuk bercocok tanam di tengah pandemi COVID-19. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu dengan mengubah lahan desa menjadi lahan perkebunan timun. Luas lahan yang digunakan sekitar 4.000 meter. Ia memilih timun karena melihat harga jual yang stabil dan kebutuhan di pasar yang tak pernah surut. Ia menyewa lahan 1 tahun 10 juta rupiah dan untuk modal awal mulai dari penggarapan dan lain-lain sekitar 37 jutaan. Ia berharap untuk panennya bisa meraih omset sekitar 85 juta, minimal kembali 2 kali modal, begitu tuturnya. Untuk sewa tanah kita per tahun 10 juta untuk 1 tahun. Lalu untuk modal pertama penggarapan kita butuh sekitar 37 jutaan. Nah, yang kita harapkan nanti untuk keuntungannya mencapai 85 juta. Istilahnya bisa 2 kali lipat dari modal awal. Lia membutuhkan sekitar 2 bulan untuk memanen hasil kebunnya. 1 bulan pertama untuk persiapan dan bulan kedua sudah masuk masa panen. Pekerjanya sendiri ia rekrut dari warga sekitar perkebunan, sedangkan gaji untuk pekerja wanita 35.000 dan pria 75.000. Ia memiliki kurang lebih 15 orang pekerja. Lalu, kenapa Lia memilih pertanian? Yang sebenarnya latar belakangnya itu bukan pertanian. Ia sendiri kuliah di jurusan sistem informasi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bertani dan sebagainya. Tetapi ia melihat di perkampungan masih banyak yang bertani, tapi caranya kurang tepat. Contohnya, banyak orang yang belum mengetahui bagaimana cara pertumbuhan agar lebih cepat dan menggunakan pupuk yang benar dan aman untuk dikonsumsi. Dan di sisi lain, pertanian juga dapat membantu orang mulai dalam mensuplai makanan. Dan pekerja itu masih di daerah sekitar kebun kita. Untuk ibu-ibu kita bayar itu per orangnya 35.000 dari jam 7 sampai jam 12. Kalau untuk bapak-bapaknya dari jam 7 sampai 12, jam 12 itu kita bayar sekitar 75.000 per hari. Kurang lebih semuanya ada 15 orang. Tapi itu kita rolling terus. Kita bagian mana yang membutuhkan orang, kita pekerjakan. Seperti sekarang kita sedang membutuhkan ibu-ibu karena banyak sekali tangkai-tangkai yang mulai keluar dari jalurnya, nanti sama ibu-ibu dipasang lagi, diikat, jadi biar tetap tumbuh lurus ke atas. Pekerjaan bapak-bapaknya sendiri itu dia nyangkul, pupukin,
ngangkat panenan dari belakang ke depan kan lumayan jauh, cukup berat kalau ibu-ibu kasihan. Terus nyemprot-nyemprot untuk hama juga, sama ngasih pupuk-pupuk, sama bikin bambu. Di sini orang sini manggil bambu ini namanya tuturus. Bambu yang untuk menyanggah pertumbuhan timun, di sini kita manggilnya tuturus. Jujur dari keseluruhan pengurus itu nggak ada sama sekali background pertanian. Saya sendiri Lia dari Fakultas Komputer Sistem Informasi Kepertanian. Nah, kenapa kita ke pertanian? Karena yaitu salah satunya di perkampungan itu banyak orang-orang yang belum mengetahui cara seperti pertumbuhannya yang lebih cepat, menggunakan pupuk yang benar, dan aman untuk dikonsumsi. Tapi di sisi lain pertanian itu bisa membantu orang mulai dari suplai makanan. Untuk belajar pertaniannya sendiri kita semuanya otodidak, kita coba-coba ini itu, coba A, coba B, coba C, semuanya kita cobain. Kurang lebih kita belajar di pertanian itu dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Maka dari itu, ia dan teman-temannya dari Blue Farm di sini belajar cara bertani yang baik. Ia belajarnya tidak sebentar. Ia belajar dari tahun 2016 hingga mulai menanam pada tahun 2018. Bagi Lia, bertani merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menantang untuk dilakukan. Terbukti, saat ini ia berhasil menjabat sebagai pemilik Blue Farm yang berada di Kelurahan Gunung Bunder. Untuk penjualannya sendiri, sejauh ini masih stabil, malah meningkat. Pemesanan datang secara online dan itu pun belum terpenuhi sepenuhnya karena bahannya belum ada. Bahkan hingga kini masih ada yang waiting list sampai ada yang menunggu hingga sebulan atau 2 bulan. Lia berharap ke depannya perkebunan ini tetap tumbuh terus tanamannya agar tetap bisa mempekerjakan orang sekitar karena di masa pandemi ini banyak orang yang di PHK. Dan di sisi lain dapat pula membangun lahan seperti ini untuk membantu mereka bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. Lagi COVID gini di pertanian nggak ada dampak. Mau hidroponik atau organik semuanya tetap stabil, malah meningkat untuk pemesanan. Untuk pemesanan by online pun kita bisa dibilang nggak sanggup karena bahannya nggak ada. Bisa dibilang sampai waiting list, sampai ada yang sebulan, sampai 2 bulan. Harapan ke depannya perkebunan ini tetap tumbuh terus tanamannya agar tetap bisa mempekerjakan orang sekitar. Karena di masa pandemi ini banyak orang yang di PHK juga. Nah, dari sisi itu kita membangun lahan seperti ini untuk membantu mereka bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya.